Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di dalam kurikulum K13 sering Ibu sosialisasikan bahwa di dalam penilaian asesmen dan formatif nah itu ada nilai PPRA-nya juga, ada nilai P5. Nah, sudah kita sosialisasikan dengan orang tua ya, dengan para wali bahwa PRA kita adalah tentang kewirausahaan. Topiknya mengolah ubi menjadi keripik. Nah, di sini tema kita adalah kewirausahaan. Topik kita pengolahan ubi menjadi keripik. Seperti biasa, sudah Ibu jelaskan ya, sehari-hari kita alat prasarana kita adalah pisau, kuali, kompor, baskom, penggaris, ubi kayu, mentega, minyak goreng, garam, dan penyedap rasa. Kemudian, kenapa kita mengambil tema kewirausahaan ini? Ini berdasarkan karakteristik sekolah yang rata-rata siswanya berasal dari petani. Ya, pengolahan ubi ini diharapkan memberi manfaat yang menghasilkan, mendatangkan keuntungan ekonomi dan juga mengenal karakteristik dari bagian-bagian singkong ubi atau kandungan-kandungan yang terdapat pada ubi kayu. Kemudian dibuat sebagai ya, intinya ini penerapan pelatihan kewirausahaan ini berpeluang bisnis ya, membantu menambah penghasilan. Kemudian bagi peserta didik kalian ini bisa ya dapat mengidentifikasi bagian-bagian kandungan yang terdapat pada ubi yang bermanfaat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemennya berakhlak terhadap alam, ya. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu berkolaborasi. Nah, di kolaborasi ini adalah bekerja sama, berkomunikasi untuk mencapai tujuan, yakni membuat keripik tadi ya, dengan rekan sejawat melalui pendampingan nanti dari guru-guru. Kemudian ada dimensi kreatif. Kreatif ini menghasilkan karya ya berupa keripik yang berinovasi dan juga kemasannya yang menarik. Di sini ada dimensi mandirinya, pemahaman pada situasi yang dihadapi. Mungkin pada prosesnya nanti ada situasi apa kompornya itu ada kendala, apa dalam pemasaran ada kendala, jadi kita dituntut untuk mandiri. Kemudian apalagi kalau praktek sendiri di rumah dengan keluarga, dengan teman, mungkin harus bisa mengatasi sendiri apabila ada kendala. Seperti itu. Jadi fase akhirnya ini adalah ya, peserta didik ini dapat mensyukuri, menjaga, melestarikan hasilnya, melestarikan alam ya, mengolah potensi alam seperti ubi ini sebagai kewajiban yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memiliki motivasi yang kuat, mampu memiliki pemahaman yang utuh tentang bagian-bagian kandungan-kandungan yang terdapat dalam ubi. Misalnya kandungannya ini mengandung vitamin, karbohidrat, atau kalsium. Nah, kemudian pemanfaatannya apa? Vitamin kalsium itu apa di badan kita? Karbohidrat ini manfaatnya apa? Yang baik itu. Nah, kemudian memiliki kreativitas menghasilkan karya yang orisinal dari bagian-bagian ubi kayu ya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kemudian di fase akhirnya lagi ini bahwa peserta didik ini menyadari tanggung jawab sebagai makhluk yang berakal, yang bisa mengolah hasil bumi ya sebagai bentuk syukur. Kemudian situasi bagian-bagian dari kandungan ubi tersebut. Nah,
Kemudian manfaatnya itu disadari sekali. Nah, jadi kalau kita menemukan ada yang dapat kita manfaatkan, kita menyadari, oh ini bermanfaat. Oh ini kalau kita buatkan seperti ini maka akan bermanfaat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, alur kegiatan proyek kita ini adalah tahap pengenalan. Pengenalan kan sudah kita sebelumnya sudah ibu pengenalan tentang macam-macam ubi. Ada ubi jalar, ada ubi batang seperti singkong ya, terutama yang dibuatkan kita keripik ini adalah ubi singkong. Nah, ubi singkong ini ada IR, ada Thailand, nah ada lagi itu singkong Garuda. Ini tadi penyampaian tema, topik, tujuan sudah Ibu jelaskan di atas, kemudian menyampaikan dimensi sudah, skenario organisasi yang proyek profil sudah. Nah, nanti ada membagikan LKPD ya, anak-anak. Pasti setiap asesmen, setiap bab itu ada asesmen, kita akan melaksanakan LKPD, mengerjakan lembar kerja pada peserta didik. Nah, konteks kita adalah konteksnya tadi mengidentifikasi bagian-bagian, kemudian mengelompokkan bagian-bagian ya, manfaatnya. Kemudian berdasarkan pengelompokan tadi, ubi akar, ubi batang, ubi daun. Aksinya, nah, jadi anak-anak nanti menuliskan bagian-bagian ubi tersebut, kandungannya itu di dalam LKPD nantinya ya. Siswa menuliskan manfaat juga di dalam LKPD-nya, kemudian menuliskan kandungan-kandungan juga di dalam LKPD-nya. Nah, hasil identifikasinya juga nanti dilaporkan dalam bentuk makalah. Nah, makalah ini nanti kita bareng-bareng membuatnya ya, tidak harus mesti hari ini. Yang penting kita menjalankan mengisi LKPD-nya dulu. Asesmen kita adalah tertulis. Nah, di bawah ini adalah ada lampiran-lampiran. Nah, seperti tadi dimensi elemen kita, tujuannya sudah ada di sini. Kalian anak-anak bisa baca apa yang harus kita capai di akhirnya. Kemudian ini ada lembar yang tentang identifikasinya. Di sini anak-anak akan menuliskannya, identifikasi, kandungannya, manfaatnya ya. Dibaca ini prosedurnya, peserta didik mensyukuri, peserta didik secara bersama-sama mencari tahu tentang pemahaman karakteristik kandungan, manfaat, kemudian identifikasi bagian-bagian dari ubi, identifikasi kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ubi, kemudian bagian dari ubi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di lampiran kedua ini, ya, lampiran kedua ini, di sini, apakah anak-anak ini sudah tahu untuk apa? Maksudnya ini semua makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan. Jadi tumbuhan juga makhluk hidup, binatang juga makhluk hidup. Jadi semuanya itu mempunyai termasuk tumbuhan di mana mempunyai peran sebagai penyedia oksigen bagi manusia, juga berperan menyediakan makanan bagi manusia. Jadi keterkaitan antara tumbuhan, antara hewan dan manusia itu saling keterkaitan sebagai media makanan bagi manusia. 5 jenis tumbuhan. Jadi nanti apakah anak-anak di sini mengetahui 5 jenis tumbuhan, kemudian bagian-bagian apa saja pada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, serta contoh dari tumbuhan dan bagaimana pemahaman dan teman Anda membuat suatu menjaga masyarakat untuk mencintai dan merawat tumbuhan. Jadi di sini apakah anak-anak pernahkah instrumen elemen ini juga? Nah, nanti ibu yang isi berdasarkan observasi penilaian kepada anak ya. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan LKPD-nya dengan benar, dengan baik, sesuai dengan pemahaman yang sudah kita pelajari. Begitu ya anak-anak ya, semoga dapat dipahami dan ini nanti pada akhir asesmen ya ada rubrik, ada pengerjaan juga ya soal.
nanti ada soal, kemudian nanti setelah mengerjakan soal dikumpulkan ya, dikumpulkan, kemudian mungkin nanti ada yang remedial, maka untuk yang anak yang remedial ada beberapa nanti. Nah, di sini remedial dan pengayaan tentang struktur akar, batang, daun, bunga, biji. Di sini adalah tugas yang remedial ya. Ini adalah tugas remedial. Kemudian untuk yang pengayaan adalah diri ya, materi ya, kelas 4 selanjutnya mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai ya. Di sini ada tentang IPA di sini ya. Maka ini harus dikerjakan bagi yang remedial supaya pencapaiannya maksimal ya untuk mengejar ketinggalannya. Apakah di sini anak-anak merasa senang? Ya, mudah-mudahan senang. Kemudian apa ilmunya bertambah? Pemanfaatannya, iya, semoga bermanfaat juga. Maka ini harus kita tanamkan dalam hati, penekanan dalam kehidupan kita sehari-hari, penanaman P5 kita. Nah, anak-anak sudah mengerti semua, ya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya, ya, atas pemahamannya, ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih juga sudah melaksanakan P5 dengan baik, dengan kompak, ya, dengan kerjasamanya yang bagus. Nah, kemudian mudah-mudahan aja kita di P5 berikutnya akan lebih meningkat lagi seperti hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.